Selamat petang saudara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan, di antaranya wasit jadi bulan-bulanan supporter. Puluhan warga melakukan aksi donor darah. Kompas News Pekalongan juga akan menyoroti perbincangan saya bersama manajer HRD Hotel Santika Kota Pekalongan, Andi Wibowo, dengan tema peduli sesama, berbagi sesama. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Yudinda Handayani. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Saudara, laga lanjutan Liga Nusantara Jawa Tengah yang berlangsung di Stadion Utama Kebon Dalem Kendal antara Persik Kendal versus Persiku Kudus berlangsung ricuh. Wasit menjadi bulan-bulanan pemain Persik karena pemain Persik menduga wasit berlaku berat sebelah selama memimpin pertandingan. Laga lanjutan Liga Nusantara Jawa Tengah yang berlangsung di Stadion Utama Kebon Dalem Kendal, Persik Kendal versus Persiku Kudus sejak awal menit pertama berlangsung panas. Benturan-benturan badan antara kedua tim sering terjadi, hingga mengakibatkan pemain dari kedua tim terjatuh, hingga harus ditandu ke pinggir lapangan. Pada babak pertama menit ke-30, Persiku Kudus kebobolan gol setelah pemain Persik Kendal Komarudin nomor punggung 9 berhasil menyerangkan bola ke gawang Persiku yang dijaga kiper Prahita Dian Ardi. Pada babak pertama ini, meski wasit Supardi dari Sukoharjo telah membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, skor masih utuh 1-0 untuk Persik Kendal. Pada babak kedua, pemain terus bertambah panas, dan hingga berakhir babak kedua, skor belum berubah dan tetap 1-0 untuk Persik. Pertandingan diperpanjang 4 menit dan pemain tetap panas. Akan tetapi, meski ada penambahan waktu, skor tetap saja belum berubah. Setelah wasit membunyikan peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan, keributan ini mulai dan pemain Persik langsung mengejar dan menyerang wasit dan sempat memukul muka wasit hingga memar dan lebam. Itu enggak manusiawi lah, maksudnya kekecewaan karena kita dikerjain di Kudus. Mungkin anak-anak melihat wasit seperti itu kan mesti terasa kecewa. Manusiawi itu lah, lumrah. Tapi tadi ada yang bilang waktu belum habis tapi sudah disemprit itu gimana? Sudah, itu memang wasit sudah menutaskan itu kan kita ada di situ. Beruntung, petugas gabungan dari Polri, Polres Kendal, dan Tentara Kodim 0715 akhirnya turun tangan untuk meredam kericuhan dan mengamankan wasit yang mukanya lebam-lebam ini ke pinggir lapangan, bahkan hingga masuk ke ruang gedung stadion tersebut. Kericuhan ini berakhir setelah petugas berhasil membawa wasit ke mobil rombongan untuk dibawa pulang. Dengan berakhirnya pertandingan ini, Persik terpaksa harus menelan pil pahit dan kandas di tengah jalan. Karena saat Persik bertanding di kandang lawan kalah 2-0 oleh Persiku. Meski Persik Kendal berhasil menang 1-0, tetap saja nilainya kalah dengan Persiku. Dengan demikian Persiku berhak bertanding melawan Persikaba Blora dan Persipat Pati untuk merebut juara 1 dan 2, sementara untuk Persik hanya juara 3 bersama. Sapawi, Kompas TV, Kendal. Warga di sekitar anak Sungai Bengawan Solo, Kota Solo digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi. Penemuan ini terjadi di sekitar pintu air tak jauh dari pemukiman warga. Diduga bayi ini dibuang sesaat setelah lahir karena tali pusarnya masih menempel. Mayat bayi ini ditemukan warga di sebelah selatan pintu air anak Sungai Bengawan Solo, Kota Solo, hari Minggu. Mayat ini ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Karena sungai dalam kondisi kotor, awalnya mayat bayi ini tidak disadari oleh warga yang memancing. Menurut saksi mata Parmono, dirinya tengah mencari rongsokan di sungai. Saat itu dia melihat ada bangkai kambing yang mengapung di sungai. Namun di sebelah bangkai kambing, Parmono melihat sesuatu mirip tubuh bayi. Karena takut, Parmono mencari temannya untuk memastikan apakah itu mayat. Nah, saya lihat seperti ada batang dua bangkai, terus alamat yang satu bangkai kambing, yang satu bundar. Saya ragu, saya mundur ke sini. Ini teman-teman betil, menembak. Coba kamu keker itu boneka apa? Jadi Polisi yang datang langsung mengangkat jasad bayi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil visum luar diketahui bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Menurut Kapolsek Jebres Komisaris Polisi Edison Panjaitan, diduga bayi dibuang sesaat setelah lahir karena tali pusarnya masih menempel. Polisi akan melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuangan bayi tersebut.
Jadi kita ingin tahu dulu dari forensik kira-kira berapa lama dia meninggalnya. Dari situlah nanti kita mencoba berkoordinasi lagi atau mencari tahu dari saksi-saksi atau karena ini kalau malam gelap, dia berapa lama meninggalnya untuk mencari kira-kira berapa lama dia dilahirkan. Bayi tersebut diduga sudah tewas selama kurang lebih 3 hari. Jasad bayi segera dievakuasi ke laboratorium forensik Rumah Sakit Muwardi. Lokasi ini terbilang sepi, terutama ketika malam. Polisi sedikit mengalami kesulitan untuk mencari saksi pada saat kejadian. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo. Saudara, puluhan warga di Pekalongan melakukan aksi donor darah di Hotel Santika Pekalongan Senin siang. Kegiatan ini dalam rangka memperingati ulang tahun Hotel Santika Indonesia ke-35 serta membantu mencukupi kebutuhan darah yang kadang-kadang kurang yang dialami oleh PMI. Memperingati hari ulang tahun ke-35, Hotel Santika menggelar kegiatan donor darah yang serentak dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di Hotel Santika Kota Pekalongan. Senin pagi, para pendonor darah mulai berdatangan di ruang rapat lantai 3 Hotel Santika Pekalongan untuk menyumbangkan darahnya. Selain masyarakat sekitar, karyawan Hotel Santika sendiri juga antusias berpartisipasi untuk berdonor darah. 6 orang petugas dari PMI Kota Pekalongan melayani satu persatu para relawan secara bergantian. Sehingga pendonor darah yang datang dapat mengecek kesehatan secara gratis, seperti cek tekanan darah, gula darah, lemak dalam tubuh, dan lain-lainnya. Ya, sesuai target kita di 50 orang, tapi ya alhamdulillah untuk hari ini kita sudah melampaui dari 50 orang. Saya berharap bulan-bulan depan ketika kita mengadakan lagi banyak orang yang berpartisipasi lagi untuk dapat menyumbangkan donor darahnya. Bekerja sama dengan PMI Kota Pekalongan, aksi ini merupakan salah satu kegiatan rutin setiap 3 atau 4 bulan sekali yang diikuti oleh karyawan, tamu hotel, instansi, dan masyarakat sekitar. Untuk stok saat ini sih relatif masih aman, cuman untuk trennya kita kan ada tren tiap bulan itu golongan darah yang sering dibutuhkan apa. Untuk bulan ini itu golongan darah B. Stok di kantor kita itu hari ini pagi tadi itu saya cek itu sekitar masih 12 kantong aja. Jadi untuk warga atau masyarakat Kota Pekalongan yang golongan darahnya B bisa langsung datang ke UTD PMI Kota Pekalongan untuk mendonorkan darahnya. Darah yang terkumpul nantinya akan ditampung oleh PMI. Melalui kegiatan ini pula, ketersediaan atau stok darah PMI diharapkan akan selalu tercukupi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Merayakan hari ulang tahun tidak harus dengan kemeriahan atau kemewahan, tapi bisa juga dengan kegiatan peduli terhadap sesama, seperti kegiatan donor darah yang diadakan Hotel Santika Indonesia di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Semoga kegiatan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk semua orang yang membutuhkan. Yunida Handayani, Arimawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan. Beragam kegiatan puncak perayaan ulang tahun yang ke-35 Hotel Santika. Nantikan perbincangan bersama manajer HRD Hotel Santika Kota Pekalongan selengkapnya usai jeda berikut ini.